kelompok 1 kelas farmasi B yang beranggotakan Rizky Tirta Purni Suci, Elma Mawati, Regita Trias Pramudiana, dan Tarisha Aulia Putri. Kali ini kami akan membahas satu kasus menarik tentang etika dan regulasi dalam uji praklinik obat baru untuk hipertensi. Jadi ceritanya begini, ada sebuah perusahaan farmasi yang sedang mengembangkan obat baru untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Sebelum diuji ke manusia, obat ini akan diuji dulu secara praklinik menggunakan hewan uji, yaitu tikus. Nah, sebelum penelitian dimulai, perusahaan wajib mengajukan proposal ke Komite Etika Hewan agar bisa mendapat persetujuan penelitian. Dari kasus ini, kami akan menjawab 3 pertanyaan penting. Yuk, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa sih prinsip-prinsip etika yang harus diterapkan dalam desain uji praklinik? Nah, prinsip utamanya dikenal dengan istilah 3R, yaitu replacement, reduction, refinement. Replacement artinya kalau bisa menggunakan hewan diganti dengan metode lain seperti closed cell atau model komputer. Reduction berarti jumlah hewan yang digunakan harus seminimal mungkin, tapi tetap menghasilkan data yang valid. Dan refinement yaitu memastikan hewan tidak mengalami stres, rasa sakit, atau penderita yang tidak perlu selama penelitian. Selain itu, peneliti juga harus memastikan hewan mendapatkan perawatan yang layak, diberi pakan dan lingkungan yang sesuai, serta semua tindakan dilakukan oleh orang yang kompeten. Tujuannya supaya peneliti tetap ilmiah tetapi juga beretika dan memanusiawi. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu apa perubahan regulasi yang harus diikuti selama proses uji praklinik ini? Nah, di Indonesia ada beberapa aturan penting yang harus dipenuhi. Yang pertama, peraturan BPOM nomor 10 tahun 2022 penurunan uji toksisitas praklinik secara individu wajib memperoleh persetujuan Komisi Etik dan persetujuan pelaksanaan uji praklinik atau BPUPK dari BPOM sebelum uji dilaksanakan. Yang kedua, peraturan BPOM nomor 20 tahun 2023 penurunan uji farmakodinamik praklinik obat tradisional mengatur metodologi sarana laboratorium dan cara perawatan hewan uji. Yang ketiga, peraturan Menteri Pertanian nomor 44 garis miring pemetaan garis miring UT 140 garis miring 5 garis miring 2007 penemuan berlaboratorium veteriner yang baik berveterinari laboratorium sebagai acuan sarana dan lingkungan laboratorium. Selain itu, semua penelitian yang menggunakan hewan percobaan wajib mendapat persetujuan dari Komite Etik Penelitian Hewan. Jadi, tujuan bukan untuk putusan hukum, tapi juga supaya penelitian dilakukan dengan tanggung jawab dan menghormati hak hidup hewan percobaan. Dan pertanyaan terakhir, apa aja sih persiapan yang harus dilakukan sebelum mengajukan proposal ke Komite Etika? Berdasarkan rules penyusunan protokol uji praklinik tahun 2022 dan per BPOM nomor 20 tahun 2023, langkah-langkah persiapannya meliputi: yang pertama ada informasi umum, termasuk judul, tim peneliti, lokasi, dan sponsor. Yang kedua ada tujuan uji. Yang ketiga ada informasi produk uji, termasuk komposisi, standar mutu, dan nomor izin edar jika ada. Yang keempat ada pemilihan dan persiapan hewan, termasuk jenis, galur, jumlah, sumber, dan kondisi kesehatannya. Yang nomor kelima ada metode uji dan parameter pengamatan. Yang nomor 6 ada persiapan laboratorium dan fasilitas hewan uji. Yang nomor 7 ada memastikan kondisi sesuai dengan good veterינary laboratorium praktik, suhu 22 kurang lebih 3 derajat Celcius, kelembapan 30-70%, dan penerangan 12 jam terang atau gelap. Yang ke-8 dan yang terakhir, dokumentasi pendukung termasuk surat permohonan PPUPK, sertifikat teknologi bahan uji, dokumentasi validasi metode, kemudian ada bukti penelitian personel laboratorium, lalu ada surat monitoring kesehatan hewan dan supplier, dan yang terakhir ada pengajuan ke Komite Etika Hewan. Proposal harus menjelaskan justifikasi penggunaan hewan, desain eksperimen, serta metode untuk mengurangi penderitaan hewan. Jadi, dari kasus ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa uji praklinik itu nggak cuma soal hasil penelitian saja, tapi juga soal tanggung jawab etika dan kemanusiaan. Dengan menerapkan prinsip 3R, mengikuti pedoman regulasi, dan mempersiapkan dokumen etika dengan baik, kita bisa memastikan penelitian berjalan aman, bermoral, dan tetap bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.